Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pengajian pada malam ini berangkat dari pokok pangkal satu kalimat. Pengajian pada malam ini saya berangkatkan dari pokok pangkal satu kalimat, tidak lebih dari satu kalimat, yaitu kalimat rahmat. Berangkatnya dari kalimat rahmat, dan kalimat rahmat itu terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ketiga. Di situ hanya disebut satu kalimat rahmat. Lengkap bunyinya alinea ketiga itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi pengajian malam ini berangkat dari satu kalimat rahmat yang ada pada alinea ketiga. Menurut Al-Quran, surat Baqarah dan surat Ali Imran, rahmat itu ada dua macam. Rahmat ada dua macam. Satu, rahmat umum, meliputi segala sesuatu. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf bunyinya warahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diliputi rahmat. Ini umum. Segala bangsa diliputi oleh rahmat umum. Dan nomor dua, rahmat khusus, tidak untuk umum. Dalam Al-Quran disebut yakhtassu, khusus. Yakhtassu, khusus. Birahmatihi, rahmatku, mayyasha, orang yang saya pilih, orang yang saya kehendaki. Yang tidak saya kehendaki, tidak saya beri rahmat khusus. Jadi ingat, ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Kalau ada rahmat umum, ada rahmat khusus, kemudian kata rahmat dalam alinea ketiga itu rahmat umum kah atau rahmat khusus? Atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Apa itu rahmat umum? Apa rahmat khusus? Rahmat yang dimaksud itu rahmat khusus, bukan rahmat umum.
Khusus bagi siapa? Khusus bagi bangsa Indonesia. Khusus bagi bangsa Indonesia. Bukan khusus kepada bangsa lain, enggak. Jadi Mayasa itu bangsa Indonesia yang dikehendaki diberi nikmat rahmat khusus. Makanya itu dimasukkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang dasarnya negara Indonesia, bukan negara lain. Jadi ingat, rahmat khusus bagi bangsa Indonesia. Rahmat khusus bagi bangsa Indonesia. Rahmat khusus bagi bangsa Indonesia. Tidak semua orang membaca pembukaan ngerti. Tidak semua. Kira-kira sudah paham? Itu rahmat khusus. Rahmat bukan rahmat umum seluruh bangsa, tapi rahmat khusus untuk bangsa Indonesia. Nah, kita ini bangsa Indonesia harus mengerti, bukan hanya membaca saja. Kemudian rahmat khusus yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang dimaksud dalam alinea ketika itu, rahmat yang mana? Harus lebih jelas lagi. Rahmat khusus yang mana? Letaknya, kata-kata rahmat itu bukan di alinea 1, bukan di alinea kedua, tidak ada kata-kata rahmat. Bukan di alinea keempat. Isinya kan pembukaan itu 4 alinea. Alinea 1 tidak ada. Alinea kedua tidak ada. Alinea keempat tidak ada. Yang ada di alinea ketiga. Baca sendiri nanti. Kalau di rumah, kalau punya bukunya, bunyinya atas berkat rahmat. Jadi yang bunyinya atas berkat rahmat itu di alinea ketiga. Itu isyarat bahwa rahmat yang diberikan kepada bangsa Indonesia ada 3 macam. Rahmat khusus ada 3 macam. Ini pun belum jelas. Kalau ada 3 macam, yang satu rahmat apa? Yang kedua rahmat apa? Yang ketiga rahmat apa? Baru jelas. Kalau hanya rahmat saja belum jelas. Khususkah atau umum? Kemudian diterangkan rahmat khusus. Ini pun belum jelas. Khusus untuk siapa? Khusus untuk bangsa Indonesia. Ini pun belum jelas apa saja rahmat khusus untuk bangsa Indonesia. Nah, di alinea 3 diterangkan, di alinea 3 ada 3 rahmat khusus. Ini pun belum jelas. Yang satu rahmat apa? Yang 2 rahmat apa? Yang 3 rahmat apa? Nah, ini baru jelas. Begitu. Jadi memang gak gampang memahami pembukaan itu. Kalau sing apal, wakeh, blader, lapar. Tapi kalau ditanya satu persatu isinya, ya ini yang sulit. Nah ini saya jelaskan kepada murid-murid Siddiqiyah. Beruntung murid Siddiqiyah ini dapat penjelasan ini.
Kalau mencari penjelasan saya mencari di sekolah-sekolah sampai tingkat tinggi, tidak ada. Sampai kumpulkan referensi 1000 buku nerangkan, tidak ada. Bagi saya cukup referensinya, ya pembukaan itu sendiri yang menerangkan harus, bukan referensi lain. Kalau referensi lain penting pecotot. Ya ini saya terangkan rahmat satu apa yang diberikan kepada bangsa ini supaya ngerti. Rahmat 2 itu apa? Yang khusus, rahmat 3 yang khusus itu apa? Ini beruntung sampean oleh penjelasan ini. Ya, rahmat 1 itu rahmat perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ingatlah, itu rahmat khusus. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu diawali dari tahun 1511. 1511. Terakhir 1945. Itu isinya 2 itu. Perjuangan, pergerakan kemerdekaan Indonesia itu dalam perjalanan waktu berangkat dari tahun 1511 sampai 1945. Jadi jarak waktu yang ditempuh itu 434 tahun. Dari peristiwa Selat Malaka. Dalam perjalanan 430 tahun itu, Masya Allah, melalui rintangan yang besar. Ada rintangan dari Portugis, 2 rintangan dari Spanyol, rintangan dari Perancis, rintangan dari Inggris, rintangan dari Jepang, rintangan dari Belanda, ini yang lama. Kemudian rintangan dari Sekutu. Setelah menempuh perjalanan 434 tahun itu barulah sampai kepada saat yang berbahaya. Bunyinya begitu. Jadi dimulai alinea kedua bunyinya dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahaya dengan selamat suntura. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Belum masuk pintu gerbang, masih di depan. Nggak memiliki gerejane, tasik tembriki dari masuk. Jadi perjalanan 434 tahun itu belum masuk negara. Masih di karepe pintu gerbang. Bunyinya begitu. Kalau nanti kembali baca lagi dalam kitab undang-undang, nanti tahu. Oh ini ya. Jadi perjuangan dan pergerakan itu pengantar yang mengantarkan rakyat Indonesia diantar sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Belum masuk
negara, masih di depan pintu gerbang. Nah, pintu gerbangnya negara itu ada 5, namanya panca. Pintu gerbang panca itu 5. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Itu pintu gerbang, tapi belum dimasuki. Lah itu nikmat pertama itu yang harus disyukuri. Nah, itu nikmat khusus pertama. Jadi bunyinya dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang dorong itu apa ya? Kok sampai begitu? Yang dorong itu keinginan luhur. Keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, keinginan itu di dalam jiwa bangsa Indonesia itu fitrah. Itu seperti api yang tidak pernah padam selama 400 tahun dan tidak bisa dipadamkan oleh penjajahan, murut terus. Yang bisa padam itu pemberontakannya, tapi cita-citanya itu tidak bisa. Nah, kemudian cita-cita itu dilambangkan Tugu Monas, Jakarta. Maka dukur itu ada emas 17 kilo, tingginya 17 meter. Ada emasnya 50 kilo. Itu lambang itu. Lambang keinginan luhur itu. Lah itu maka harus disyukuri. Berapa juta orang tahu Monas, Tugu Nasional, jutaan. Tapi apa sih mengerti? Enggak, paling-paling tinggi. Tempatnya obo 80 hektar. Hanya itu saja. Di sana ada patung Diponegoro. Di sana ada jualan bakso. Hanya itu saja. Rekreasi. Jadi itu maknanya itu tinggi. Tingginya itu menunjukkan lamanya perjalanan tegak terus. Sampai mencapai 17 Agustus 45. Dulu namanya bukan lapangan Monas, lapangan Ikada. Ikada, Ikatan daerah seluruh Indonesia. Jadi ini keterangan secara singkat tuh. Nah kalau secara mendetil, wah sampai Indonesia gak mari. Kenapa kok Prancis melok ngalang-alangi? Kenapa Inggris? Kenapa? Wah lama, makin nyangkut jalan Daniels, nyangkut mana Raples, nyangkut mana Gubernur Tjarda van Strakenborg. Wah lama. Mene-mene mawon kalau terang niku ya. Kemudian nikmat yang kedua, rahmat nikmat yang kedua apa? Niku wau situ. Rahmat perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. Nah, saat yang berbahagia itu di depannya 5 pintu gerbang negara Indonesia. Nah, sekarang yang kedua apa? Yang kedua itu nikmat bangsa Indonesia besok pagi sudah begitu masuk pintu gerbang negara. Nah, pintu gerbang masuk pintu gerbang negara itu ada 2. Satu
kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 45 pas bulan Ramadan. Tanggal Ramadan ini tanggal 9 bulane Ramadan tahun 1364 Hijriah. Dinane Jumat Legi niku kemerdekaan bangsa ini, bukan kemerdekaan republik, kemerdekaan bangsa ini. Bunyi teksnya proklamasi. Bunyinya begitu. Kami bangsa Indonesia, bukan kami republik. Kalau kemerdekaan republik, apa berani kita ganti? Kami Republik Indonesia. Tidak berani. Masa presiden ya gak wani. Apa mana camat. Mesti kami bangsa. Karena yang merdeka itu bangsa. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi bukan singkat tapi sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus. Atas nama bangsa, bukan atas nama republik. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bukan Presiden Soekarno, untuk belum ada negara republik. Atas nama bangsa Indonesia. Itu pokoknya. Maka kita harus kembali kepada sumber aslinya. Kalau seperti di surat kabar, ditulis-tulis jalan-jalan, kabupaten, ditulis kemerdekaan republik, tidak ada dalilnya. Tidak ada. Kalau ditanya iya, tolak-tolak kayak gudel kopok. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Kemerdekaan bangsa, bukan kemerdekaan republik. Nah, kalau memang 17 Agustus itu kemerdekaan republik, kapan merdekani bangsa? Sampai saat ini belum merdeka, dijajah corona, malah drop. Jadi, coba, apa merdeka bangsa ini? Kalau 17 Agustus itu kemerdekaan republik, sampai sekarang ini. Kapan merdekanya? Tanya. Ya tanyakan sendiri kepada orang yang mengatakan kemerdekaan republik 17. Gak bisa jawab. Nah itu sampai orang luar negeri kan banyak di sini, duta-duta besar. Apa kata dunia kalau mengatakan kemerdekaan republik? Apa kata dunia? Direken bujuk Indonesia. Dari kemerdekaan bangsa, lah kok kemerdekaan republik? Bujuk ya. Dosa. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Hijriah tanggal 9 bulan Ramadan tahun Hijriah 1364 Hijriah. Dinane Jumat Legi. Jam 10. Yang kedua, setelah itu tanggal 18 Agustus, besok pagine tanggal 18 Agustus, tanggal 10 Ramadan, dinane Sabtu Pahing, sekitar jam 12 negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Nah,
Jadi kemerdekaan dan bernegara itu rahmat khusus kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, kira-kira pun paham dereng niki. Kula nduk kene tong nduk embang lali maneh. Supaya gak lalian iku piye ya. Masa kok jik nom-nom ngono. Wis akeh sing pikun. Japane Japo nek kepingin kuat ingatane niki, kuat kalau pagi madu dicampur banyu anget diwacakno ayat kursi dombe. Pagi tok. Tapi sadurunge ngombe apa-apa dhisik. Itu dahulu. Madu sang api campur banyu anget diwacakno ayat kursi. Sekali saja. Kena ada ayat kursi ada la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu ndak ngantuk, ndak turu. Lah sampai Allah ngantuk, sak ketipan mau hancur dunia iku gak ono. La ta'khudhu sinatun wala naum. Kuat, ingatannya kuat. Tapi niki kan ono ceramah sing buktekno sampean piyambak ngoten. Niku eling. Dadi kan buku-buku napa niku eling peristiwa napa-napa eling. Sampai kula nate nggih kula niku toko terbesar kitab ribuan kitab Beirut Surabaya. Kula kenal mulai sing duwe toko niku sik Joko. Kapan kula ngriku takon kitab ngene nanti tak goleki lho ya. Sing duwe toko dhewe lho kalah kuat kadang-kadang kula. Goleki. Nanti kitab apa itu? Kitab apa? Biharul Anwar. Oh, udah cari lagi. Oh, ada. Niku asari ayat kursi. Makanya alhamdulillah kula niku mboten-mboten kursi-kursi zahir niku mboten. Kursi kedudukan pokoknya dua ayat kursi. Niku nikmat rahmat khusus kepada bangsa Indonesia yang nomor 2. Nomor 3 apa? Nah, nomor 3 niku rahmat lestarinya kemerdekaan sampai sakniki niki lan lestarinya negara kesatuan Republik Indonesia. Lestarinya dimulai usia 3 bulan. Negara niku tasih umur 3 wulan. Tasih umur 3 wulan sampai nangan-nangan. Tasih ana gendongan. Surabaya dibom, dihancurno karo sekutu. Mergo sekutu kepingin balekno Belanda jajah lagi. Indonesia ndak mau. Lho dadi keset maneh, ndak mau. Sekutu gak terima, dibom. Suatu pesawat terus dimeriam dari laut, dari darat, kabeh tetep ndak mau. Korban berapa? 3.000 korban. Tapi apa sampai saiki lepas Indonesia? Gak. Sekutu gagal, Belanda mau niku golek tersekutu berangkat dari Australia, anggite gampang dah semangati rebutan bendera Indonesia sang saka merah putih di Indonesia itu di pucuke hotel Majapahit didukno karo Belanda, mergo Belanda diterno sekutu. Wah, tunggai karo arek-arek Surabaya. Surabaya niku mesti tuwek arek ya. Tunggai direbut sing biru disuwek, dibuak. Mergo diganti bendera merah putih biru. Genderane penjajah.
benderane Belanda niku merah putih, sing biru disuwek ditinggal merah karo putih, mergo merah putih niku kan ngriki. Sing aru biru niku lho. Biru niku aru biru. Sing ganggu Indonesia kuwi disuwek dibuat. Mulakno sampai mboten krasa niku cedake iku anu kete biru, darah biru. Iku niku asal kata ngoten niku penghinaan terhadap Indonesia. Terus timbul kota pahlawan Surabaya. Tugu pahlawan Surabaya. Ono pahlawan. Dari seluruh dunia ini kota pahlawan cuma situ. Surabaya tok. Tidak ada kota pahlawan lain. Ya sebab itu mempertahankan, melestarikan kenikmatan, kerahmatan, kemerdekaan dan negara. Jadi makanya ada 3 rahmat khusus. Rahmat perjuangan, pergerakan kemerdekaan Indonesia. Rahmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nomor 3, rahmat lestarinya kemerdekaan dan lestarinya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka panggonane diletakno di alinea ketiga. Saya yakin sampean kabeh niki ndak pernah oleh keterangan ini iki, ndak pernah. Kalau yakin, lah ini hasil ijtihad saya bertahun-tahun. Saya berijtihad teliti, sak teliti, titik koma ini saya teliti. Padahal usia saya sudah 90 tahun lebih. Orang-orang kok eling ayat kursi. Cekak gampang pikun. Sing durung hafal kursi iya maca sih. Nek wis hafal gak usah maca hafal. Ape turu maca ayat kursi. Tangi saking turu maca ayat kursi. Dadi lestarinya kursinya manusia ini supaya tetap ngono. Kursiullah itulah yang dimaksud kata rahmat yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Lain kalau dasar negara maha esa. Dan mestinya yang akan dibaca dalam teks proklamasi umum niku wau alinea ketiga. Tapi waktu mendesak banget. Sampai Pak Karno, Pak Hatta lupa ketinggalan teromai Pak Hatta tiba mendadak nyusun teks baru niku sing nyusun 3 orang Pak Karno, Pak Hatta, Master Ahmad Subarjo. Ada sing nyusun niku disusun di rumah laksana namanya Maida. Oleh sebab itu keterangan kula ini singkat, global, berarti perinci. Kalau perinci sak nomor-nomor ya omah itu. Terus disusun kene nomor apa, jalan apa niku ya gak mari-mari. Niku faedah ayat kursi ya. Oh niku sampean amalkan ayat kursi niku nek kepengin kuat niku lho. Ingatane. Jika gampang bingung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
karena fadl, karena rahmat Allah, warga Siddiqiyah ini semangatnya, kesadarannya tinggi. Ini karena pertolongan Allah, kesadarannya sangat tinggi. Sampai organisasi lain heran, oh zaman corona kok bangun rumah layak uni sak ngono kae. Betul enten partai gak ono apa mana organisasi lain. Tapi warga Siddiqiyah niku organisasi Siddiqiyah niku semangat bangun, semangat sedekah. Dan yang hibah ya semangat hibah. Masa ulan ini kemauan kalau tanda tangani orang hibah niku wadah. Dan semangat bangun Jamaatul Muzakirin. Jadi pembangunan Siddiqiyah tidak pernah berhenti walaupun corona. Terus ini karena berkat rahmat Allah, fadl Allah. Maka saya sering-sering akan tidur membaca hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Eling semangati warga Siddiqiyah niku semangat meskipun ada yang murtad biarlah yang murtad biar murtad, milih murtad di babah. Gak usah dihalang-halangi murtad. Cowari pimpinan Jawa Tengah, Jawa Timur. Golek sing benar. Ini gak ketemu wong bingung. Tapi kita alhamdulillah kita ambil hikmah saja. Kenyataan ditindas gak ambil, ditendang gak tumbang. 2 tahun dielek-elek surat kabar HP 2 tahun dielek-elek kok dielek-elek mergo gak elek ngoten lho. Iku napa? Lah nek elek gak usah dielek-elek dhewe. Tibane kebuka sing elek-elek dhewe. 2 tahun kerjane kok ngelek-ngelek wong anggite awake dhewe apik ta. Dituduh iku lho awakku elek iku. Duit berapa miliar kamu bayari surat kabar, bayari pengacara, bayar TV, dielek-elek, anggite cek nelek, anggite wong Siddiqiyah iku cek tambah ngadona Siddiqiyah, tambah srek ya. Zaman itu tambah semangat. Ya ini senjata tak makan Tuhan sendiri. Jadi ini perlu disyukuri, nggih. Ya, mensyukuri kelestarian negara, mensyukuri kelestarian kemerdekaan, yang mensyukuri kelestarian ajaran Siddiqiyah, disyukuri. Mekaten yang perlu kalau sampaikan, semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat yang lebih besar, lebih utama daripada yang sudah-sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimu sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma a'tina wa la tukarrimna. Allahumma ardina wa la ardu alana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil Islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.